Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang iklan GMV ya untuk para pemula. Semoga bisa bermanfaat. Oke, kita langsung saja. Kemarin itu saya spend budget iklan di 100.000 ya. Untuk para pemula ini saya sarankan di budget minimum. Bentar, kita cek untuk kemarin. Nah, ini untuk iklan saya yang kemarin ya. Produk saya itu tentang pakaian. Saya spend budget iklan segini ya, 100.000, dan muncul orderan 11. Biaya per konversinya atau per checkoutnya itu 9.000. Pendapatan kotor ini ya, itu di angka 900 ribuan, dan ROI nya keluar 9,58. Nah, kita langsung cek ke sini, lihat detail. Nah, ini untuk ROI target saya ya. ROI target saya itu di angka 10, karena saya sudah pernah beriklan bolak-balik ya, jadi saya targetkan segini. Kalau pemula mending ikut sarankan TikTok aja. Untuk biayanya ini 190.000 ini di 7 hari terakhir. Total pesanannya 17, biaya per checkoutnya itu di angka 11.000, dan pendapatan kotor saya di angka 1,6 juta. ROI nya itu 8 ya, sedangkan ROI target saya 10. Ini menurut aku ya kurang sedikit lah, karena tidak bisa mencapai targetnya. Nah, semakin ROI ini rendah, misalkan di angka 8 ya, di angka 8 ke bawah, 7, 6, 5 sampai ke bawahnya lagi, itu biaya per checkoutnya itu bisa lebih mahal. Tapi menurut aku pribadi, kalau biayanya lebih mahal itu semakin mudah untuk produk kita laku. Nah, kalau produk kita laku untuk para pemula ya, itu menurut aku lebih berguna ya, karena kita mendatangkan pembeli dulu agar toko kalian itu bisa ada ulasannya dulu. Nah, begitu juga sebaliknya ya, kalau ROI ini di atas 8, misalkan di angka 9, itu biaya per checkoutnya itu lebih rendah dari ini, bisa 10.000, bisa 9.000, dan lebih rendah lagi. Nah, ini saya kasih contoh lagi untuk yang kemarin. Ini kan 8. Nah, ini yang kemarin. Nah, di angka 9. Tadi kan di angka 8 ya ROI nya. Ini ROI nya itu di angka 9. Nah, kita bisa lihat biaya per checkoutnya itu biaya per checkoutnya ini lebih rendah ya. Sorry, kepleset sedikit. Biaya per checkoutnya ini lebih rendah dari yang tadi ya. Tadi kan di angka 10, tadi kan di angka 8. Nah, ini kita di angka 9. Semakin tinggi ROI, semakin rendah biaya per konversi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah ROI, maka semakin tinggi biaya per konversi atau biaya per checkoutnya. Ini di angka 9, keluar biaya per checkoutnya itu 9.000. Jadi untuk kalian yang ingin hemat ya, hemat biaya iklan, saya sarankan untuk ROI 10 ke atas, itu biaya per checkoutnya bisa rendah. Kalau ini kan 9, misalkan tadi kok dapat ROI 12 misalkan,
itu biaya per checkoutnya bisa lebih murah dari ini 9.000, bisa berkurang menjadi 7.000-an atau 5.000, bahkan bisa sampai 2.000, 3.000. Untuk produknya ini produk pakaian ya, tentang pakaian semua. Nah, saya sarankan sekali lagi buat kalian para pemula, saya pun juga pemula ya. Buat kalian para pemula, saya sarankan bila pertama kali ngiklan di TikTok, ini saya pilih yang GMV ya. Itu saya sarankan di ROI, disarankan TikTok aja. Kalau ini kan masih aktif ya, jadi saya tidak bisa membuat iklan, namun bisa mempraktekkan cara-caranya. Nah, kita ke promosikan produk. Nah, ini Anda tidak dapat membuat kampanye untuk mempromosikan produk toko ini karena ada kampanye GMV Max produk aktif di akun iklan ini atau lainnya. Tadi kan iklan saya aktif, nah makanya tidak bisa membuat iklan baru. Kalau ingin membuat iklan baru, tadi dinonaktifkan, baru bisa membuat iklan baru. Kayaknya pun bisa membuat iklan bersamaan, namun harus satu produk ya, harus satu produk sendiri, terus buat iklan satu produk sendiri. Karena tadi saya menyalakan ini, promosikan semua produk di TikTok Shop, jadi semua produk saya itu teriklankan ya. Nah, ini contoh buat iklan baru. Ini untuk para pemula ya, saya sarankan centang ini aja, biar kita bisa tahu produk mana yang lebih grow atau lebih menarik daripada yang lainnya. Nanti kita bisa tiru yang menarik itu. Target ROI saya sebesar 13. Karena besar ya, ini termasuk besar ya, soalnya itu kemarin saya sudah pernah iklan, jadi target ROI saya segini. Biasanya untuk para pemula ya yang baru beriklan itu target ROI-nya rendah, di angka 2, 3, ataupun 4 ya, biasanya sih 2. Untuk anggaran harian ini bisa kalian ganti di anggaran paling terendah ya. Anggaran paling terendah itu 100.000. Kalau di bawah ini nggak bisa. Misalkan 50.000. Nah, anggaran harus lebih dari 100.000. Nah, ini anggaran harus lebih 100.000, minimal itu 100.000 baru bisa beriklan. Untuk materi iklan ini biasanya saya skip ya, langsung ke jadwalnya. Jadwalnya mau kapan? Kalau saya pribadi ya, saya buat ya hari ini ya, iklan harus jalan. Pilih waktu lebih maju dari waktu ini. Ini waktu yang saya buat ketika membuat video ini itu jam 9. Kita spend di waktu 11 saja, jam 11 nanti. Nah, tetapkan waktu selesai. Untuk pemula saya sarankan loskan aja ya, ini di loskan aja, tidak usah dicentang. Kita loskan aja, misalkan iklan kita grow, jalan. Nah, kalian tinggal tambah budget aja, tambah budget tadi. Misalkan hari ini 100.000, kita lihat besoknya kok jalan, nah tambahin lagi aja budgetnya. Untuk nama kampanye, nama iklannya bebas ya. Ini soal pakaian, saya kasih judul pakaian aja kan, ini semua produk. Misalkan saya
targetkan di produk satu, misalkan celana, jadi pakaian celana, bebas lah, tergantung kalian. Angka 1 juga boleh. Besoknya lagi membuat iklan angka 2 bisa juga, tergantung selera kalian itu. Kalau sudah, ini bisa langsung dipublikasikan, maka iklannya akan jalan sesuai waktu yang ditentukan tadi. Baik, sekian video tentang periklanan, semoga bermanfaat buat para pemula. Saya pun juga termasuk pemula ya. Saya di sini berniat untuk sharing sesama penjual. Baik, saya akhiri, terima kasih dan jangan lupa subscribe ya untuk bonus saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.